yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang kesehatan adalah A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, atau E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Ini merupakan undang-undang kesehatan yang terbaru ya teman-teman, karena baru disahkan pada rapat paripurna DPR tanggal 11 Juli 2023 dan baru ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 8 Agustus 2023. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi A, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ini sebenarnya juga undang-undang yang mengatur tentang kesehatan, tetapi undang-undang ini sudah tidak berlaku ya teman-teman, karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, maka undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi. Namun jika nanti teman-teman mendapatkan soal seperti ini, dan ternyata opsi E ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini tidak muncul, teman-teman bisa menjawabnya dengan opsi A, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Karena bisa jadi penyusunan soal seleksi P3K ini sudah disusun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini disahkan. Kemudian kita bahas lagi untuk opsi B, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Ini undang-undang yang mengatur tentang rumah sakit. Kemudian opsi C, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan. Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang praktek kebidanan. Termasuk dalam imunisasi dasar adalah A. Hepatitis C campak polio, B. BCG polio DT, C. Hepatitis B polio TD, D. DPT polio IPV, atau E. DPT HIB HPV. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu DPT, polio, dan IPV. Ini merupakan imunisasi dasar yang diberikan pada bayi usia 4 bulan. Berikut ini adalah macam-macam jenis imunisasi dasar. Yang pertama, untuk bayi usia 0-24 jam mendapatkan imunisasi hepatitis B. Kemudian bayi usia 1 bulan mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1. Bayi 2 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB1 dan polio 2. Bayi usia 3 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB2 dan polio 3. Kemudian bayi usia 4 bulan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB3, polio 4 dan IPV. Dan bayi usia 9 bulan ini mendapatkan imunisasi campak. Kemudian di sini untuk imunisasi DT ini adalah jenis imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah pada kelas 1 SD. Kemudian untuk imunisasi TD ini diberikan pada anak kelas 2 dan kelas 5 sekolah dasar. Berikutnya untuk imunisasi HPV ini diberikan pada remaja putri usia sekitar 12 tahun, biasanya diberikan pada anak kelas 5 atau kelas 6 SD. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang kesehatan tingkat kabupaten atau kota, kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu hamil, B. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, C. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, D. Pelayanan kesehatan pada penderita sakit jantung, atau E. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, di sini kecuali ya teman-teman, yaitu pelayanan kesehatan pada penderita sakit jantung. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Untuk SPM ini diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2019. Berikut ini adalah jenis pelayanan dasar menurut SPM kota atau kabupaten. Yang pertama ada pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, kemudian pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan diabetes mellitus, kemudian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
Berikutnya, pelayanan kesehatan orang terduga TBC, dan yang terakhir, pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh atau HIV. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Peringatan Hari Kesehatan Jantung Sedunia diperingati setiap tanggal A. 29 September, B. 10 Oktober, C. 1 Desember, D. 14 November, atau E. 12 November. Nah, untuk soal seperti ini pada tahun kemarin sempat keluar ya teman-teman, jadi teman-teman hafalkan untuk peringatan Hari Kesehatan. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A ya teman-teman, yaitu 20 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Oke, kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi B ini 10 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Kemudian 1 Desember ini Hari AIDS. Kemudian 14 November ini diperingati sebagai Hari Diabetes Mellitus Sedunia. Dan 12 November ini adalah peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Hari Kesehatan Nasional atau HKN diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahun. Pada tahun 2022 merupakan peringatan HKN yang ke-58 dengan tema yang diusung adalah A. Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku, B. Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku, C. Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat, D. Generasi Sehat Indonesia Unggul, atau E. Aku Cinta Sehat. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi A, yaitu Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Ini merupakan tema HKN ke-58 tahun 2022. Sedangkan untuk opsi B ini Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, ini merupakan tema HKN tahun 2021. Kemudian opsi C, Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat, ini merupakan tema HKN tahun 2020. Kemudian Generasi Sehat Indonesia Unggul, ini merupakan tema HKN tahun 2019, dan tema HKN 2018 adalah Aku Cinta Sehat. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang pelaksanaan BIAS atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah adalah A. BIAS dilaksanakan pada bulan April, B. Pemberian imunisasi TD pada anak kelas 1, C. Pemberian imunisasi campak atau MR pada anak kelas 2, D. Pemberian imunisasi TD pada anak kelas 5, atau E. Pemberian imunisasi HPV pada remaja laki-laki. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu pemberian imunisasi TD pada anak kelas 5. Buat teman-teman yang bekerja di puskesmas pasti sudah gak asing ya dengan istilah BIAS, yaitu Bulan Imunisasi Anak Sekolah, di mana pelaksanaannya adalah dimulai pada bulan Agustus dengan sasaran untuk anak kelas 1 mendapatkan imunisasi campak atau MR dan DT, kemudian anak kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan imunisasi TD. Nah, berikut adalah lampiran dari Permenkes tentang imunisasi. Untuk anak kelas 1 mendapatkan imunisasi campak pada bulan Agustus dan DT pada bulan November. Kemudian anak kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan imunisasi TD pada bulan November. Dan di sini juga ada tambahan ya teman-teman, yaitu pemberian imunisasi HPV pada remaja putri usia 11-12 tahun. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 3. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia beralih dari status pandemi menjadi endemi yang diumumkan secara resmi pada tanggal A. 20 Mei 2023, B. 21 Mei 2023, C. 20 Juni 2023, D. 21 Juni 2023, atau E. 20 Juli 2023. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu pada tanggal 21 Juni 2023. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Anda merupakan tenaga kesehatan di puskesmas yang akan melakukan penyuluhan cuci tangan menggunakan hand scrub. Langkah ketiga cuci tangan berdasarkan 6 langkah cuci tangan WHO adalah A. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian, B.
Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. C. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. D. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Atau E. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Dan jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Nah, untuk durasi cuci tangan ini jika menggunakan hand scrub adalah 20 sampai dengan 30 detik, sedangkan menggunakan hand wash adalah 40 sampai 60 detik. Terdapat 6 langkah cuci tangan berdasarkan arahan dari WHO, yaitu yang pertama, tuangkan cairan hand scrub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara memutar. Kemudian langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Berikutnya langkah yang kelima adalah gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Nah, selain langkah-langkah cuci tangan, yang perlu teman-teman ketahui adalah adanya indikasi atau momen kebersihan tangan. Di sini ada 5 momen kebersihan tangan yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Dan yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, kalau bisa dihafalkan ya teman-teman, 6 langkah cuci tangan dan 5 momen kebersihan tangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk 6 sasaran keselamatan pasien adalah A. Ketepatan identifikasi pasien. B. Peningkatan komunikasi yang efektif. C. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. D. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Atau E. Penerapan batu efektif. Dan jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu penerapan batu efektif. Untuk sasaran keselamatan pasien ini diatur dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017. Terdapat 6 sasaran keselamatan pasien, yaitu yang pertama, ketepatan identifikasi pasien, kemudian komunikasi efektif, berikutnya yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert, kemudian kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Berikutnya yang kelima ini ada pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan, ini indikatornya dengan cuci tangan. Kemudian yang terakhir adalah penampisan resiko jatuh.